Buat kalian yang mau coba bikin parfum sendiri, bikin brand sendiri, ciptain aroma kalian sendiri, pas banget kalian klik video ini. Di sini kita bakalan bahas beberapa tips dan tahapan-tahapan yang kurang lebih bisa kalian lakuin dalam proses pembuatan parfum kalian. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu buat kalian yang udah subscribe channel ini dan buat kalian yang udah ngikutin video-video kita sebelumnya. Dan buat yang belum, kalian bisa subscribe dulu sekarang. Siapa tahu kedepannya kalian bakalan dapetin info yang mungkin lagi kalian cari. Atau kemungkinan ada di video-video kita sebelumnya. Oke, jadi tahapan-tahapan yang bakal kita jelasin kali ini bisa dibilang tahapan sederhana, tapi kemungkinan besarnya yang harus kalian lakuin untuk proses pembuatan brand kalian sendiri. Nah oke, jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama pastinya kalian harus tentuin dulu nama brand kalian. Oke, kalau udah tentuin nama brand, kalian tentuin dulu jenis ukurannya. Kalian mau ukuran yang berapa dulu nih? Maksudnya ukuran tuh dari volume botolnya. Kalian bisa tentuin 30 ml, 50 ml kah, atau 100 ml. Nah, kalau dilihat dari pasaran, ukuran umum dan yang banyak beredar di pasaran itu kisaran 30 ml sampai 50 ml. Tinggal kalian pilih aja. Kalian sesuaikan sama budget kalian tentunya. Nah, oke, lepas dari kalau kalian udah tentuin namanya, volume botolnya, sekarang kalian tinggal tentuin aromanya. Aromanya apa nih? Kalian mau aroma yang umum atau aroma yang khas kalian sendiri? Mungkin kalian punya pikiran biar parfum kalian nggak gampang ditemuin di mana-mana. Oke, yang pertama yang kalian harus lakuin, kalian bisa mixing dua parfum jadi satu. Nanti mungkin kedepannya kita bakalan bahas tentang mixing parfum dan ada beberapa parfum yang bisa di mix yang hasilnya bakalan enak dan beda. Nah, untuk awal, kalian jangan coba buat bikin dari basic note dulu ya. Maksudnya dari basic note di sini, mungkin kalian pernah berpikir buat bikin kreasi parfum kalian sendiri dengan beli aroma-aroma basic, kayak misalkan aroma sandalwood, aroma buah-buahannya dari fruitinya, atau aroma-aroma floralnya. Kalian beli satu-satu aroma-aroma itu dan kalian mixing jadi satu yang tujuannya kalian bakal dapetin aroma yang kalian mau. Tapi kalau saya bisa ngasih saran, itu kalian nggak perlu lakuin dulu. Karena gambaran buat nyampurin parfum itu nggak semudah yang kalian pikir. Nggak asal nyampurin akhirnya dapetin aroma yang kalian mau gitu. Itu bakalan banyak banget trial error yang kalian dapetin nantinya. Dan akhirnya kalian cuma buang-buang budget kalian aja. Mending budgetnya di save buat nanti di belakang. Oke, kalau kalian emang mau cari parfum yang nggak pasaran, nggak umum di pasaran, dan kira-kira orang cari parfum kalian tuh susah. Yang pertama kalau kalian nggak mixing, tadi yang pertama. Yang kedua kalian bisa cari aroma yang memang jarang beredar di pasaran, jarang dibahas, jarang juga orang tanyain di tempat-tempat parfum, jarang orang pakai, tapi itu yang karakternya masuk juga sama kalian. Dan sebenarnya banyak banget bibit-bibit parfum refill yang udah jadi, itu yang jarang banget orang tahu. Ini masih banyak banget. Kalian bisa cari salah satunya yang sesuai sama karakter kalian, sama yang mau kalian bikin jadi parfum kalian ini. Kalian bisa pakai brand itu, ambil aja satu, kalian nggak perlu mixing lagi. Itu pun kemungkinan besar orang nggak akan tahu itu produk apa. Nah, buat dapetin itu kalian juga pastinya harus cari-cari informasi lagi. Harus cari tahu parfum apa nih yang sebenarnya enak, tapi jarang orang tahu. Nah, selanjutnya kalau kalian udah dapet, kalian cari produsen mana yang mau kalian pakai produknya. Nah, ini penting banget. Ini untuk pemakaian sendiri ya. Kalian harus pilih produsen yang konsistensi aromanya stabil. Soalnya ada beberapa produsen yang memang konsistensi aromanya nggak stabil. Ada yang brand A jalan enak, tapi beberapa bulan ke depan saat kita cari aromanya berubah ternyata. Dan kemungkinan besar namanya berubah. Namanya nggak cuma aromanya aja berubah, namanya berubah. Dan yang biasa kita pakai itu udah hilang gitu aja. Itu ada beberapa produsen yang kayak gitu. Dan itu nggak terjadi baru sekarang aja. Ini udah lama, bertahun-tahun yang lalu selalu seperti itu. Tapi walaupun mayoritas seperti itu, ada produsen-produsen tertentu yang perubahannya ini nggak terlalu cepet, nggak terlalu drastis. Nah, itu juga yang harus kalian pertimbangin. Soalnya saat kalian udah dapetin aroma, udah cari info kemana-mana, akhirnya kalian dapet aroma yang tepat, kalian salah pilih produsennya, ternyata parfum kalian tuh di beberapa bulan ke depan hilang gitu aja gitu, atau aromanya berubah, komposisinya berubah. Bisa jadi parfum itu muncul lagi, tapi nanti setelah beberapa bulan ke depan lagi tiba-tiba muncul lagi. Nah, itu sering banget kejadian.
Jadi makanya penting banget buat kalian nentuin produsen mana yang bakal kalian pakai, terutama yang konsistensi aromanya tuh stabil. Dia nggak terlalu sering berubah, atau kalaupun berubah, itu perubahannya nggak terlalu cepat, nggak terlalu singkat gitu. Kalau itu semua udah kalian tentuin, kalian tinggal proses racik, kalian harus juga pikirin tentang solvennya, pelarutnya. Pelarut yang kalian pakai harusnya yang bagus, harus yang bener-bener bisa kuat bertahan lama gitu. Soalnya ada beberapa pelarut yang memang sebenarnya nggak bisa kalian bedain. Bibit apa aja kalian larutin pakai pelarut ini itu sama aja. Tapi efeknya tuh jangka panjangnya. Setelah beberapa bulan aromanya berubah. Setelah beberapa bulan aromanya jadi kurang enak. Setelah beberapa bulan warnanya berubah. Itu dia yang harus kalian perhatiin. Nah, saran saya buat pelarut ini, buat solvent ini, kalian nggak perlu terlalu banyak modifikasi di pelarut ini. Jadi cukup pelarutnya kalian pakai etanol atau absolut yang food grade. Itu aja. Kalau mau kalian tambahin, kalian bisa tambahin pakai Aquades 3% dari keseluruhan. 3% dari keseluruhan parfum yang kalian buat. Kalau parfumnya 50 ml, kalian bisa pakai 3% dari 50 ml. Nah, oke. Kalau ternyata kalian kurang nih, kalian bisa juga pakai yang namanya propylene glycol atau yang biasa kita sebut glycerin, mungkin lebih familiar di telinga ya. Kalian bisa pakai glycerin, itu pun jangan lebih dari 3% dari keseluruhan, sama takarannya sama Aquades. Cukup pakai itu. Kenapa pakai itu, nggak pakai yang lainnya seperti fixatif atau ada yang namanya solubilizer, stabilizer atau apapun. Kalian nggak perlu pakai itu semua. Cukup pakai dua ini kalau kalian mau tambahin. Atau enggak pun nggak apa-apa, enggak pun nggak masalah. Atau kalian pakai etanol aja yang food grade aja, itu pun nggak masalah, itu pun bagus. Kenapa? Karena yang dua ini, propylene glycol sama Aquades ini nggak mempengaruhi aroma parfum kalian. Dan makin lama kalian simpen, itu pun nggak mempengaruhi aromanya buat jangka panjang. Walaupun kalian simpen untuk beberapa bulan, itu nggak mempengaruhi selama pemakaiannya sesuai dengan takarannya. Nggak berlebihan ya, balik lagi. Nah, oke. Jadi kalau pelarutnya kalian udah dapat, bibit parfumnya pun kalian udah dapat, kalian tinggal tentuin perbandingan racikannya. Nah, ini lagi yang saya saranin untuk perbandingan racikannya. Kalian jangan pernah bikin parfum perbandingannya 1:1 ke atas. Kayak misalkan 50 ml, 25 ml bibit, 25 ml solventnya atau pelarutnya, campurannya. Itu udah cukup. Kalau bisa, kalau memang kalian ini untuk disimpan dalam jangka waktu lama, kalian jangan bikin yang 1:1. Kurangin 40 bibit dan 60-nya solventnya, campurannya, pelarutnya. Kalau saya sendiri lebih nyaranin ke 2:1. 1 di bibitnya, 2 di pelarutnya, di solventnya. Kalau saya lebih prefer ke situ. Dan kalian jangan berpikiran ini nggak akan awet, ini bakalan aromanya jadi bau alkoholnya terlalu nyengat. Enggak. Ini karena kalian mau bikin sendiri, kalian harus perhitungin juga masa penyimpanannya sebelum kalian pakai. Ini buat sendiri. Kalau untuk dijual ya kalian harus perhitungin juga masa penyimpanan untuk dijual. Jadi nggak kalian bikin langsung dijual. Enggak. Kalian kasih spare antara 1-2 minggu setelah produksi, setelah pembuatan untuk dipakai sendiri. Misalkan hari ini kalian bikin 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan baru kalian pakai atau baru kalian jual. Itu aroma alkoholnya bakal hilang. Itu aroma alkoholnya bakal nipis banget dan bakal didominasi sama aroma parfum yang kalian bikin. Jadi jangan khawatir buat nantinya hasilnya aromanya alkoholnya terlalu strong karena terlalu banyak. Ini perbandingannya 1 bibit 2 alkohol. Oh, ini mah ngirit. Bukan ngirit juga tujuannya. Kalau dibilang ngirit itu bisa dibilang bonus. Tapi buat enaknya, aroma freshnya dapat, penyebarannya bagus. Terus perubahan aromanya, notes-nya pun lebih berasa ramah di penciuman. Itu kalian bisa pakai 2:1. Ini parfum jadinya ringan, jadinya kesannya soft, nggak terlalu strong. Intinya nggak bikin pusing. Orang tuh gitu nyoba spray pertama, itu aromanya udah enak. Itu aromanya enteng dibanding kalian bikin 1:1, apalagi lebih. 60 bibit, 40% campuran. Itu bisa kalian lakuin kalau untuk kalian bikin sekarang, besok pakai. Atau buat keseharian kalian. Tapi kalau kalian memang pengen bikin brand sendiri yang kalian punya spare waktu nih buat nyimpennya, itu bisa kalian pakai perbandingan di 2:1 atau di maksimalnya 40% bibit, 60% pelarutnya. Nah, itu dari komposisinya.
Oke, selanjutnya kalau itu semua kalian udah, usahakan bikinnya tuh sekaligus. Jadi misalkan kalian mau bikin 50 mili 50 biji, 50 botol atau 100 botol atau 10 botol dulu lah. 50 mili 10 botol dulu, berarti kalian butuh 500 mili. 500 mili itu udah jadi parfum ya. Jadi kalian hitung aja 500 mili, kalau misalkan mau dihitung 2:1, 2 campuran 1 bibit, berapa bibitnya dan berapa campurannya. Atau kalau mau 40% bibit, 60% campuran, berapa bibitnya dan berapa campurannya dari 500 mili itu yang kalian butuhin untuk bikin 10 botol 50 mili. Kalian bikin itu sekaligus di satu wadah 500 mili, kalian bikin itu sekaligus buat nantinya kalian langsung masukin ke botol 50 milian. Jadi jangan bikin per botol. 50 mili bikin dulu, diracik dulu, terus bikin lagi 50 mili berikutnya. Itu nggak efektif. Lebih efektif kalian langsung bikin 500 mili dulu, terus kalian simpen buat 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Setelah penyimpanan udah selesai, kalian baru masukin ke botol yang siap kalian pakai atau siap kalian jual. Kalau itu semua udah jadi, nama pun kalian udah ada, kalian tinggal tentuin desain sama stikernya. Model desain dan stiker itu tergantung kalian bisa konsep itu sendiri. Kalau kalian buat pakai sendiri itu lebih simple. Cara yang tadi udah cukup. Tapi kalau kalian mau jual atau mau produksi massal, itu kalian harus urusin izinnya juga. Ada jasa yang namanya Maklun. Kalian bisa pakai jasa itu buat produksi parfum kalian. Jadi parfum kalian tuh nantinya udah berizin BPOM. Nah itu lebih enak lagi, kalian jualan lebih tenang lagi, barang kalian bisa dianggap lebih aman, dan buat buyer kesannya mereka bakalan lebih percaya sama produk kalian. Nah oke, jadi kurang lebihnya itu ya tahapan-tahapan yang kita bahas hari ini buat kalian kalau mau bikin parfum kalian sendiri, brand kalian sendiri. Jadi sebenarnya sih dari semuanya tahapan paling penting itu kalian tentuin aromanya dulu. Soalnya kebanyakan orang mau aromanya tuh yang nggak pasaran, mau aromanya yang nggak gampang ditemuin intinya, biar mereka nggak beli kemana-mana, belinya ke kalian lagi. Nah itu umumnya seperti itu. Nah kalau saran saya, daripada mixing, kalian mending cari bener-bener bibit parfum dari produsen yang konsistensi aromanya bagus, yang terjaga, yang kalian bisa cari infonya sekarang di YouTube udah banyak banget, atau bisa cari di mana kenalan kalian, mungkin kalian tahu, dan kalian bisa tentuin parfum yang memang jarang dipakai di pasaran umum. Nah oke, jadi semoga aja informasi ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa jadi bahan pemikiran kalian mungkin ya, atau bisa jadi motivasi buat kalian nih yang tadinya belum mau bikin parfum, atau tadinya nggak kepikiran, kayaknya bisa nih, coba bikin parfum sendiri. Kalian bisa banget, siapapun bisa, dan caranya gampang banget. Bisa dibilang itu beberapa tahapan besarnya. Oke deh, jadi segitu aja video dari saya hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa tekan tombol like di bawah. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Kita ada info-info tentang bibit parfum di video-video sebelumnya. Dan mungkin kedepannya kita juga bakalan review lagi bibit-bibit parfum. Nah oke, jadi ikutin terus video kita ke depannya. Dan terima kasih buat yang udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.